Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, mari kita mulakan pembelajaran pada sore hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Kemarin sampai nomor berapa? Kemarin sudah di critical and analytical thinking ya. Kan? Ya. Kemarin sudah Ya, sampai poin 3 kan? iya, Bu. Rencananya besok itu kita praktek pendidikan kewirausahaan. Saya kasih pengumumannya enggak ya? Besok praktek secara offline ya. Besok insya Allah saya datang. Ini kan nomor 2-nya be a good leader. Nah, sebagai kira-kira nih, kita diskusi santai dulu ya. Menurut kalian, soft skill apa yang wajib dimiliki oleh seorang leader? Kira-kira apa? Soft skill apa yang wajib dimiliki oleh seorang leader? Boleh browsing? Browsing saja. Memimpin, mengatur. Betul, Bu. Leader memang memimpin dan mengatur. Tapi soft skill apa yang wajib dimiliki oleh good leader? Mungkin mulai dari tipe dulu boleh. Tipe-tipe pemimpin. Misalnya, sekarang saya tanya, pemimpin paling legendaris di muka bumi ini siapa? Pemimpin paling legendaris. Apa, Bu? Presiden. Ya, merujuknya sama orang. Pemimpin paling legendaris di muka bumi ini siapa? Biar gampang kita ini bedah kasusnya. Siapa pemimpin paling legendaris Pak di Harto. muka bumi ini? Hah? Pak Harto. Oh, Pak Harto menurut Bu Lilis. Menurut Bu Aryati siapa? Pemimpin paling legendaris di muka bumi ini. Nggak terkalahkan. Siapa? Siapa? Good leader. Kalau good itu kan baik. Leader itu yang ngatur semuanya. Allah berarti. Ya, manusia tubuh ini Bu namanya pemimpin mah. Ya, presiden kita berarti. Paling legendaris bukan ini ya? Bukan ini. Oh, betul. Hah? Allah Muhammad. Betul. Ini enggak? Iya, betul. Berarti kita mempelajari sifat kepemimpinan dari sifat yang Nabi Muhammad sudah contohkan. Ayo, sekarang sifat-sifat keteladanannya apa saja yang terkait dengan pemimpin? Muhammad tipe pemimpin apa? Yang dapat dipercaya. Tipe pemimpin yang dapat dipercaya. Pakai data, Bu. Pakai data. Ayo, buka browsing. Tipe-tipe pemimpin. Ada 3 atau 4. Coba browsing. Pemimpin, bentar ya, Bu. Ya. Tipe pemimpin. Tipe-tipe pemimpin. Ya. Tipe-tipe pemimpin. Ada 5 di sini, Bu. Oh, 5. Ya, apa saja? Otoriter. Otoriter. Oke, terus. Demokratis. Ya, terus. Delegatif. Terus. Transformasional. Terus. Transaksional. Transformasional. Terus. Transaksional. Transaksional. Ya. Kira-kira Nabi Muhammad itu tipe pemimpin yang mana?
Dia suka dagang. Hmm? Dagang dia. Muhammad dagang. Apa? Muhammad itu kan dagang tuh. Ini loh Bu, jangan kemana-mana dulu Bu. Kita lagi bahas tipe pemimpin nih. Kira-kira dari 5 ini Nabi Muhammad tipe pemimpin yang mana? Delek apa situ kecil. Demokratis dan delegatif. Ayo cari tahu dulu artinya masing-masing biar tidak salah. Nggak boleh tanpa data. Ingat, ingat. Ya, ayo saya ingatkan kembali nih. Nah, do the best and based on data only. Ya, lakukan yang terbaik dan harus berbasis data. Berarti ada akurasi data di sana. Datanya harus akurat. Ayo, langkah selanjutnya browsing. Arti dari tipe-tipe pemimpin ini apa saja? Ayo. Kalau otoriter apa? Bentar, Bu. Ya, cari satu-satu sampai ketemu. Orang yang berkuasa penuh. Nah, dia maunya berkuasa penuh ya. Lanjut, yang demokratis. Bagi tugas aja nyarinya. Biar cepat. Kali nanti saya hapus. Kalau demokratis, Bu Lilis nyari dari demokratis ke delegatif, Bu Waryati nyari transformasional sama transaksional. Yuk, biar cepat. Demokratis memberikan kesempatan kepada setiap anggota timnya untuk menyampaikan opini masing-masing. Nah, memberi kesempatan menyampaikan opini. Ayo lanjut. Yang delegatif, taruh sebentar, Bu. Bu Waryati dulu boleh kalau udah ketemu. Ayo. Ayo. Siapa duluan yang udah ketemu? Ini Bu, delegatif itu menyerahkan kekuasaan kepada anggota tim, tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri pada setiap anggota tim. Oh, berarti positif atau negatif? Positif. Positif ya. Kekuasaan kepada anggota. Ini berarti berbagi peran ya. Itu tujuan positif. Terus transformasional apa? Ayo, apa Bu Waryati? Transformasional. Ayo. Ayo. Transformasional. Energik, cerdas, dan konsisten. Transformasional. Nah, Itu energi. Terus. Habis itu transaksional. pemimpin yang menerapkan sistem reward, memberi reward kepada anggotanya atas pencapaian tertentu. Berarti dia apa namanya, hadiah sama punishment ya, reward and punishment ya. Nah, sekarang
Tipe-tipe ini mungkin pada kondisi tertentu bisa bermakna positif, pada kondisi yang lain bisa bermakna negatif. Ya. Lima-limanya. Pada kondisi tertentu, ketika chaos, ketika terjadi sesuatu perdebatan yang pelik, maka dia butuh mengeluarkan otoritasnya. Tapi pada masa yang berbeda, dia juga punya kesempatan memberi punya keleluasaan untuk memberi kesempatan. Bawahannya memberikan opini. Berarti tipe demokratis juga diperlukan. Kemudian pada waktu yang berbeda juga bisa jadi dia harus menyerahkan kekuasaan yang secara penuh agar timnya juga merasa dihargai. Ya kan? Kemudian konsistensi atau ajak, cerdas itu juga diperlukan. Menggunakan reward and punishment sesuai secara adil ya, reward and punishment yang secara adil juga penting. Nah, sekarang mari kita lihat. Tapi yang jelas, setiap manusia itu tidak bisa semua lima-limanya ini berlaku sama rata. Pasti ada kecenderungan. Nah, itu pengenalan diri kita sebagai manusia. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Pernah kita lihat pada saat Nabi Muhammad betul-betul punya otoritas penuh yang tidak bisa ditawar. Pada waktu apa itu kira-kira? Waktu perang. Perang bermacam-macam juga ya. Saat perang Badar, Nabi Muhammad memerintahkan membagi posisi pasukan-pasukannya, ada yang di atas bukit, ada yang di bawah bukit. Ya. Berarti saat itu Nabi Muhammad menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Kemudian pada persiapan perang Khandaq, Nabi Muhammad memberikan kesempatan kepada siapa yang memiliki ide. Ya kan? Kemudian siapa sahabat yang punya saran untuk membuat Khandaq? Atau parit-parit? Umar bin Khattab. Bukan. Siapa ayo? Kalau bingung langsung browsing, Bu, daripada itu sebut. Ayo. Siapa? Apa, Bu? Carinya apa, Bu? Sahabat yang punya ide membuat Khandaq. Oh, Ayo, siapa? Salman atau Khalid? Siapa? Salman Al-Farisi. Yes, betul. Nah, saat itu berarti Nabi Muhammad memberikan kesempatan Salman. Sebenarnya itu kesempatan terbuka kepada semua sahabat. Dan kemudian Salman mengajukan diri, menyampaikan rencananya, strateginya membuat Khandaq. Maka perangnya terkenal dengan nama Perang Khandaq. Ya. Kemudian pada saat tertentu, ketika Islam sudah berkembang mulai pesat ya, hampir kepada 2/3 dunia, setiap negara itu dipimpin oleh Qadhi. Qadhi itu diberikan delegasi penuh, kepercayaan penuh untuk memimpin wilayah-wilayahnya masing-masing. Berarti saat itu Nabi Muhammad juga punya gaya delegatif. Oke? Transaksional pun Nabi Muhammad menjalankan. Oke ya. Berarti ternyata Nabi Muhammad ini termasuk tipe pemimpin yang paling komplit. Makanya nggak heran Nabi Muhammad disebut sebagai pemimpin yang melegenda. Hingga detik ini belum disamai oleh manusia di muka bumi ini.
Sejak Nabi Muhammad lahir hingga hari ini, gitu maksudnya. Ya. Bahkan mungkin sejak sebelumnya. Makanya disebut Khatmil Anbiya, penyempurna. Oke. Nah, hari ini kita sadar diri. Mungkin kita kan nggak bisa begitu. Tapi setidaknya kita tahu, kita kenal diri kita. Kita ini kalau jadi pemimpin, kita lebih ke yang mana? Gitu loh. Boleh lebih dari satu, bisa. Tapi kecenderungannya biasanya hanya satu yang dominan. Ya, hanya satu yang dominan. Namanya juga dominan, berarti yang lainnya mungkin juga kita lakukan. Tapi yang namanya dominan itu berarti yang paling sering kita lakukan. Nah, kita diri kita. Kita tipe yang mana? Oke? Kenapa kok saya minta ini? Karena prakteknya besok. Kita besok praktek berjualan. Kalau dulu mungkin setingkat SMA, SMEA, ataupun SMK itu memang wajib berjualan karena itu bagian dari membangun mental entrepreneur, keberanian, kemudian apa namanya, kreatif, kemudian tangguh, berpikir kritis, punya inisiatif, ya. Kalau dulu waktu saya masih ngajar SMK, biasanya sekolah itu bekerja sama dengan perusahaan tertentu yang dia akan mengirimkan barang dalam jumlah yang cukup besar, yang itu harus dihabiskan oleh siswa yang sedang praktek dalam kurun waktu tertentu dengan target tertentu. Ya. Hari ini pun sama, tapi kita tidak bekerja sama dengan apa namanya, perusahaan yang jauh. Kita bekerja sama dengan koperasi guru yang ada di sekolah kita sendiri. Produknya jamu jawi. Nah, agar bisa keluar good leader-nya ini, saya akan meminta masing-masing siswa paket C ini yang menjadi pemimpinnya. Jadi nanti di laporan itu akan tertulis, Bu Lilis, saya sebagai leader dengan tipe ini, gitu ya. Ditulis gitu loh. Kenapa kok tahu? Karena waktu pas saya menjalankan bekerja bersama tim saya, ternyata saya lebih banyak begini, begini, begini. Itu seperti pemimpin yang tipe ini. Nah, setiap tipe kan ada kelebihan, ada kelemahan. Ya. Jadi kita fokus sama kelebihannya, dan karena kita fokus sama kelebihan, itu akan meminimalisir kelemahan. Bisa ya, dipahami maksud saya ya? Jadi tujuannya besok, itu kita praktek, itu untuk mencari tahu diri kita ini tipe yang mana. Oke? Nanti akan saya pandu bagaimana membimbing tim. Timnya boleh bukan hanya dari paket C. Boleh dari paket B, boleh juga dari paket A, silahkan. Tapi sih, kalau paket A jangan deh. Boleh paket C, boleh paket B aja. Ya. Boleh paket C, boleh paket B. Mana yang nyaman aja. Mana yang mudah mobilisasinya. Berarti nanti hubungannya sama tempat tinggal. Karena nanti ada pembagian, mengingat produk bukan yang punya lifetime panjang. Berarti nanti ada ide kreatif. Misal, karena itu produknya jamu yang punya masa umur simpan hanya 3 hari, misalnya diperpanjang dengan dibekukan. Oh, berarti kalian misalnya punya sumber daya, punya freezer, dibekukan, kemudian baru melakukan penjualan. Itu bagian dari cara berpikir kreatif. Ya, itu contoh. Terus punya inisiatif seperti itu. Terus bagaimana kalau misalnya
membangun tim lagi bukan dari sekolah PKBM Alif. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh apa Boleh, enggak? boleh. Ya, boleh. Boleh. Saya katakan boleh. Karena sekarang zamannya kolaborasi. Mungkin akan semakin unik penilaiannya. Gitu. Karena dengan orientasi keuntungan, ya, hasilnya, maka itu yang akan jadi fokus. Mungkin di jalan ketemu sesuatu, bagaimana biar ini dulu itu hanya fokus penjualan secara konvensional. Tapi hari ini ada digital marketing. Boleh tidak dimanfaatkan? Boleh nggak kira-kira? Boleh, boleh. Boleh. Harus. Karena di sini yang paling nomor 9 ada apa? Use a technology. Dan ini teknologi ini bisa desainnya, bisa digital marketingnya, apapun. Yang penting tujuannya penjualan. Karena ketika kalian menjalankan ini, nanti waktunya itu sampai sampai semester ini habis. Jadi prosesnya ini sampai 1 semester ini habis. Tapi nanti saya tambah materi sedikit-sedikit ketika ada kendala nanti kita fokus di nomor 6 ini problem solving, even to complex ones. Jadi semakin kompleks permasalahan itu semakin bagus laporan kalian. Bisa dipahami ya? Jadi unik loh. Kalau biasanya orang menghindari permasalahan, cari gampang, misalnya maksa orang lain untuk membeli, misalnya bilang suaminya suruh borong, bilang orang tuanya suruh borong, itu saya paling nggak setuju, karena itu nggak keluar, mentalitinya itu nggak keluar, yang mau kita tuju, pembelajarannya itu nggak dapat, nggak tercapai. Jadi saya nggak mau, lebih baik ketemu sama permasalahan, dan kita pecahkan bersama-sama. Itu namanya problem solving. Dan ketika kita memecahkan permasalahan ini, maka kita akan berpikir active and strategic learning. Kita akan berpikir gimana ini strateginya. Kita akan terus belajar. Karena ya, dunia ini disruption. Dunia ini penuh perubahan. Setiap detik ada perubahan. Karena yang abadi ya perubahan itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa punya tangguh menghadapi perubahan itu kalau kita tidak terbiasa menghadapi masalah? Bisa dipahami ini maksudnya? Bisa ya? Jadi produk ini hanya sarana saja. Tujuannya saya ingin membentuk ini. Skill ini bisa dikuasai, tapi dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan tercapai. Nanti begitu tercapai akan saya ganti produk, mungkin jasa yang lebih rumit, yang harus melalui edukasi dulu. Mungkin misalnya jasa umroh, misalnya, atau jasa penjualan rumah, yang harus ada product knowledge yang lebih, misalnya, saya belum tahu nanti bakal apa. Tapi yang jelas, ini saya pengen ngebentuk mental ini loh. Jadi, kalian lulus, kalian betul-betul bisa punya sesuatu. Yang guru ya memang guru yang tangguh. Berarti ada yang dijual. Kan PR yang kemarin ini kan? Merancang pendapatan kan? Ya. Ya, saya belum, Bu. Makanya ini saya pandu dikit-dikit. Tuh, tolong diulang, Bu. Kemarin kan karena saya suaranya kecil, jadi apa? Jadi saya nggak jelas banget PR-nya tuh suruh ngapain. PR-nya itu membuat video Hmm. tentang bagaimana Bu Lilis merancang pendapatan Bu Lilis. Yeah, Yang jelas pendapatannya itu didapat dari kegiatan yang dilakukan sesuai passion. Ya.
Nah, di video itu tampak perjalanannya. Ketika pertama ngerjakan, mungkin belum terlalu ahli, sampai menjadi terampil, sampai menjadi ahli. Itulah. Ini apa? Videonya itu kita berbentuk apa, Bu? Maksudnya kita memvideokan diri atau memvideokan tulisan atau bagaimana, Bu? Ya, namanya perjalanan berarti kira-kira apa menurut Ibu? Tiap orang beda dong. Memvideokan diri kita gitu. Lah iya. Ya kan berarti kalau Ibu nulis pendapatannya dari kegiatan apa? Mengajar. Berarti kan Ibu tahu proses mengajar itu yang awalnya misalnya Ibu ngajarnya untuk berapa orang dengan pendapatan segitu. Terus Ibu mau tingkatkannya seperti apa? Oh, Ibu mau tingkatkannya misalnya monetize-nya karena Ibu pengen di-share lebih banyak orang misalnya. Lewat media apa? Berarti itu yang di videoin. Itu contoh. Atau menambah orangnya, bagaimana caranya menambah muridnya. Ya kan beda-beda berarti kan? Masing-masing punya segmentasi pasar yang berbeda. Nah, itu yang Bu Lilis tajamkan. Iya, Bu, iya. Ya, setiap orang beda ini pasti. Dan ini akan saya giring pelan-pelan. Saya giring pelan-pelan. Bisa jadi saat mengerjakan penjualan besok, Bu Lilis justru dapat insight, dapat ide. Oh, berarti ketika aku mau menjadikan mengajar sebagai passion ya, sebagai cita-cita, berarti sebagai sumber pendapatan, berarti pendapatannya bagaimana nih yang dirancang nih? Ada yang berupa gaji, ada yang berupa pendapatan, ya kan? Beda-beda kan? Berarti kalau gaji, berarti Bu Lilis emang bekerja di sebuah lembaga. Berarti kalau penghasilan, berarti gurunya ini sebagai profesional. Ada nggak guru yang profesional? Coach misalnya, kan profesional tuh. Ya, coach, instructor, kemudian apalagi trainer, itu profesional dia. Atau dia narasumber, motivator, pembicara, kan sama-sama guru kan? Iya, Bu. Ya. Nah, contohnya begitu loh. Nah, penjumlahan semuanya ini yang menjadi pendapatan. Durasi berapa lama, Bu? Durasinya, mungkin karena ini sebuah perjalanan ya, maksimal 10 menit. Jadi mungkin sekitar kisaran 7 menit itu udah lama banget sih. Iya, iya, Bu. Lama itu sudah itu. Karena ini perjalanan sifatnya. Jadi memang harus terlihat mulai dari terampil sampai menjadi ahli. Gitu. Ya kan? Sampai menjadi ahli. Nih. Kan ini butuh konsistensi kan? Oke? Bu Aryati sudah paham belum? Ini ya kesimpulannya ya. Kan yang di PR ini nih. Merancang pendapatan ini PR-nya. Kalau pakai itu boleh nggak, Bu? Misalkan kita foto memberi keterangan tapi kita bikin video. Foto bisa aja. Bisa aja. Yang penting pesannya nyampe. Intinya pesannya nyampe. Ya, Bu. Insya Allah siap, semoga mudah. Isinya pesannya nyampe. Kalau saya bingung, orang semuanya suka. Hah? Bingung. Pesen apa, semuanya saya jalanin, Bu. Terus apa yang harus saya ambil, Bu? Ya, kan dari semua yang Ibu jalanin, ketika Ibu menjalankan itu Ibu yang paling happy banget. Ibu buka aja TikToknya PKBM Alif itu ada tentang passion. Coba Ibu pelajari berulang-ulang.
Sudah pernah buka belum? Ayo TikTok, IG-nya PKBM Alif harus di-follow ya. Kak. Saya nggak punya TikTok, Bu, cuma punya YouTube. Oh, punya YouTube. Aduh, itu adanya di TikTok doang itu pasan kebetulan materi passion itu. Ada sih di YouTube ada kayaknya, tapi itu materi MPLS tahun lalu, berarti tahun 2022 kalau mau nyari. Kurang update ya, Bu? Apanya yang kurang update? Kalau misalkan di YouTube maksudnya lebih update di TikTok gitu, lebih terbaru. Oh, ya, itu beda aja, beda versi, dibuka dua-duanya juga boleh. Jadi kan itu kesimpulannya gini, kalau bikin videonya tuh yang pertama. Kan ini contohnya nih yang punya passion menggambar ya. Jadi misalnya dengan passionnya udah ditentukan dulu nih, ya kan? Terus tokohnya yang menginspirasi ibu, misalnya ibu ngajar itu siapa gitu ya. Kan nanti dari ngajar aja percabangannya kan banyak, ya kan? Ngajar yang bagaimana, yang seperti apa, gitu. Apakah nanti yang fokus di online doang, ataukah yang bisa di offline maupun online? Itu juga bisa dipelajari sama Bu Lilis. Gitu. Ya. Kayaknya saya pun pernah ngisi seminar dan beberapa itu ada di YouTube juga. Yang lama-lama sih. Karena sekarang sudah nggak pernah buka lagi, saya nggak pernah ngupload lagi. Udah lama banget nggak ngupload. Nah, itu juga bisa. Terserah, nanti ibu lihat aja siapa tokoh yang menginspirasi menurut ibu. Sesuai ya dengan passion yang sudah ibu tetapkan. Terus baru dipelajari caranya si tokoh itu bagaimana bisa sebagus itu gitu loh. Ya. Terus baru jenis-jenis pekerjaannya itu ada yang pekerjaan yang menghasilkan gaji sama pekerjaan yang menghasilkan penghasilan. Nah, ini baru bisa ngerjakan pendapatannya, baru bisa merancang pendapatan. Oke? Semakin detail ya, berarti ya dari mental ini yang harus kita kuasai. Ya. Ya, Bu, insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa kita pandu terus sampai ini benar-benar bisa terkuasai betul. Ada pertanyaan tidak? Bu Waryati sudah ketemu, harus ditentukan ya Bu Waryati. Karena pasar itu tidak bisa semua-mua kita rangkum. Kita harus memilih. Kita harus memilih kita mau di pasar yang mana kita mau kuasai. Ya. Pasar mana yang mau kita kuasai itu betul-betul harus dipilih itu ya. Nih, apakah bayi, anak-anak, remaja, atau kalau gender ya berarti wanita, pria. Ya kan? Atau lansia. Gitu. Oke? Ya, Bu. Yuk, sekarang pengendapan dulu sebentar. Pengendapan, nanti habis itu akan saya tanyain tentang feedback. Bu, suaranya ke mute. Bukan ke mute, kan saya bilang. Saya minta pengendapan. Oh. Saya minta pengendapan 5 menit. Nanti baru saya minta feedback sama pertanyaan. Oh, ya Bu. Nah, iya. Agar materi ini betul-betul terkuasai gitu loh. 5 menit ya.
Silakan. Sudah ya? Oke? Yap, Ya, Bu. silakan. Silahkan bila ada pertanyaan atau setelah itu, setelah pertanyaan usai tuntas, baru nanti saya minta feedback seperti biasa. Yuk, ada pertanyaan? Gimana Jasman? Nggak stabil ya? Jaringan nggak stabil Jasman? Stabil, Bu? Oh, stabil. Tadi kamu sempat keluar kayaknya. Enggak. Oh, enggak. Oh ya? Ada ya? Di sini. Berarti mengikuti ya dari tadi ya? Iya. Alhamdulillah. Oke ya. Besok kita ketemu lagi ya, Bu Lilis sama Jasman ya di sekolah ya. Insya Allah besok saya ada. Kita kelas kolaborasi. Sebenarnya saya berharap sama ekonomi, cuman saya nggak tahu. Saya tadi ngubungin beliau dan dia belum jawab tuh guru ekonomi. Kalau misalnya nggak bisa kolaborasi ya sudah nanti apa namanya terpisah, nggak masalah. Besok kita akan melakukan apa, Bu? Kita dagang atau apa, Bu? Iya. Besok saya mau mengajarkan tentang BMC, Business Model Canvas. Business Model Canvas. Jadi nanti biar soft skill yang 9 itu bisa terkuasai, tapi kan kita langsung pakai project. Ya kan? Pakai project. Nah, bendanya yang mudah dulu. Yang mudah itu artinya ada barang, harga juga common, dan itu mudah dijual. Itu. Nanti lama-lama tingkat kesulitan produknya akan ditambah agar permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks. Oke ya. Jadi besok kita sekolah, nanti kita buat BMC sederhana, bisnis model canvas. Nanti mudah-mudahan kayaknya sih apa namanya yang ALG-nya BMC itu masih ada mudah-mudahan. Kalau misalnya memang nggak ada ya nanti membuat nggak masalah. Ya, Untuk Bu. buat lagi nggak masalah. Bu Aryati pernah buat ya Bu Aryati ya BMC ya. Waktu itu PKWU-nya masih sama Pak Ansori. Iya. Pernah ya. Buatkan. Berarti Bu Aryati tidak terlalu asing mudah-mudahan. Terus besok juga sudah mulai bisa tentukan misalnya Bu Lilis mau satu tim sama siapa, yang teman ya, yang paket B ataupun paket C, maksimal 3 orang. Jadi maksimalnya 3 orang, tapi boleh membuat tim dari yang lain. Masukin aja dalam laporan. Nanti kalau yang dari siswa kita kan dikasih tanda kurung kelas sama paket apa kan. Kalau yang lainnya enggak. Terus nanti tinggal saya kasih sih NISN-nya. Gitu. Jadi semakin banyak yang membantu berarti itu sebetulnya mental leader-nya sudah keluar. Jadi sebenarnya itu kuncinya. Ya, Bu. Yuk silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah, Bu, saya cukup. Cukup ya. Bu Aryati, Jasman ada tidak? Atau masih ada yang bingung? Harusnya ada yang bingung dong. Saya kalau bingung nanti Ibu lebih panjang, saya lebih bingung lagi, Bu. Oh gitu. Makanya saya sedikit aja yang ini sulit ini. Kenapa, Bu? Ini materinya sulit emang. Enggak, bukan sulit karena mungkin sayanya emang tipe mengolah di pikiran saya tuh lambat. Jadi saya baru beberapa kali tuh nanti kalau lihat buku lagi, kalau lihat Ibu lagi baru gitu loh, Bu. Ya, Jadi apa-apa. saya lebih baik sedikit sedikit lebih mengerti daripada nanti ditambah saya bilang nggak ngerti, saya tambah nggak ngerti lagi. baik. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Setiap orang memang punya kelebihan ya. Sebenarnya itu bisa dihitung kecepatan otak menerima informasi. Kalau saya ada kesempatan besok saya ajarin menghitungnya. Semuanya itu adil yang Allah berikan. Jadi yang penting besok tolong bawa busur. Saya ajarin nanti busur, tahu kan? Penggaris tuh yang busur derajat tuh.
Yang setengah lingkaran. Iya. Tahu ya, bawa aja itu satu. Kan kalau bolpen insya Allah bawa. Kalau kecepatan otak menerima informasinya lambat, itu biasanya awet, ingatnya. Nah, jadi kelemahannya dia lambat, tapi kelebihannya awet. Selama dia mau konfirmasi. Jadi, agar tidak terjadi salah persepsi ataupun salah pemahaman, dia wajib konfirmasi. Nah, begitu juga dengan yang kecepatan otaknya menerima informasi cepat, itu biasanya dia cepat lupa. Berarti dia harus bagaimana? Wajib mencatat atau membuat catatan. Sehingga yang lupa tadi bisa diingat kembali. Sebenarnya seperti itu. Allah itu mendesain tubuh kita itu begitu sempurna dan indah. Ya. Nanti kalau penasaran tentang diri, bagaimana pola di dalam diri, besok saya buka pelan-pelan. Besok kita mulai ngelihat kecepatan otak kita menerima informasi. Mau? Ya, Bu, mau. Oh ya, bawa ya, busur ya. Saya nggak mau bawa. Tolong bawa aja dari kalian. Ya. Saya nggak mau bawa. Jadi besok silahkan kalian yang bawa. Ya, Bu. Oke? Ya, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan berikan feedbacknya. Dari Jasman dulu deh. Silahkan, Jasman. Saya jadi lebih paham tentang kepemimpinan dan saya juga bisa mungkin kepemimpinan di dalam diri saya sendiri. Oh ya udah, berarti kamu udah ketemu ya. Kamu tipe pemimpin apa? Belum ketemu. Oh belum ketemu. Mudah-mudahan besok ya, waktu kita praktek jadi ketemu ya. Ya, Bu. Ya. Atau begini, saya mau minta kita diskusi ya, kita diskusi. Menurut kalian, agar kalian benar-benar bisa mengetahui kalian itu punya tipe pemimpin seperti apa, lebih baik kalian berkelompok atau sendiri aja, terus kelompoknya kalian cari di luar sekolah. Menurut kalian bagaimana? Dijelaskan besok aja, Bu, insya Allah. Nanti saya tambah bingung lagi. Ini ada hubungannya sama besok. Jadi kalau untuk lebih mengetahui diri kalian itu tipe pemimpin yang mana, menurut kalian lebih enak kalian itu berkelompok dengan teman kalian, atau justru ini tugas mandiri satu orang satu, tapi kalian membentuk tim dengan di luar siswa. Nah, gimana tuh menurut kalian? Yang maju daftar itu kan? Silahkan. Mungkin Bu Waryati berikan pendapatnya dulu. Yang tadi saya pelajari, alhamdulillah ya, emang ketika kita melakukan sesuatu ya tadi harus mengikuti Muhammad itu, karena kesusahan Muhammad itu beliau mampu memimpin seapapun susahnya memimpin umatnya, dia mampu karena dia mempunyai lima tadi terus ya caranya 5 itu. Bu Waryati, saya tanyanya belum itu. Oh. Saya nanyanya, ya, ini kita sharing nih, untuk biar kita tuh lebih mengetahui diri kita itu tipe pemimpin yang bagaimana. Lebih baik besok itu kita tugasnya berkelompok atau sendiri. Sendiri itu dalam artian membuat kelompok di luar siswa PKBM Alif. Itu pertanyaannya. Kalau sumpama sendiri Bu ya, kita lebih paham, apalagi kita tidak sekelas ya, kita lebih memahami sifat, maksudnya lebih menggali potensi-potensi dari luar itu sendiri. Itu kalau sendiri kita kan ngambil dari luar nih Bu. Potensi dari luar
belum tentu sebaik dengan potensi yang ada di dalam. Jadi menurut saya seperti itu. Nah, kalau menggali potensi dari dalam kan ya mungkin ya itu menurut saya. Tapi ya kalau seumpama berkelompok lebih bagus. Kalau menggali Jadi potensi dari menurut Ibu, kalau menurut Ibu, kelompoknya dari teman di PKBM atau Ibu sendiri atau apa namanya? Jadi itu tugasnya sendiri, mandiri sendiri, tapi membuat kelompok dari non PKBM, non siswa PKBM Alif. Jadi menurut Ibu yang mana? oh, ya saya pilih sendiri aja. Oh, kayak gitu. Menurut Ibu kalau sendiri lebih terlihat tipe pemimpin dalam diri Ibu gitu ya? Tidak seperti itu. Namun kita bisa menggali potensi dari yang lain. Contohnya, seumpama saya seorang punya teman seorang dokter, dia berpotensi di ini tersebut. Saya akan rekrut. Saya punya seorang dosen, saya akan rekrut. Gitu, Bu. Jadi gitu. Nah, iya berarti kan itu kan tetap Ibu kan yang memimpin kan jadinya. Iya. Si Ibu teh. Ya sudah, saya udah nangkep maksud Ibu. Berarti kalau menurut Ibu sendiri aja, biar tipe pemimpin itu lebih terlihat. Oke. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Gimana dengan Jasman? Saya milih sendiri, Bu. Kamu lebih nyaman sendiri untuk bisa tahu tipe pemimpin dalam diri kamu. Iya, Bu. Oh gitu. Jadi nanti kamu membentuk tim dari teman-temanmu di luar siswa PKBM Alif ya. Iya, Bu. Ya, oke, udah ada 2. Baik, gimana dengan Bu Lilis? Ya saya itu aja Bu, kelompokan sama ponakan saya tuh. Oh, Dira. Iya. Oh gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang jelas, ya, yang jelas, kelompok yang dibentuk, misalnya bukan dari siswa PKBM Alif pun harus ditulis ya namanya ya. Tetap harus ditulis. Ya. Jadi misalnya Bu Lilis pun sudah berkelompok dengan Dira, tapi juga akan melibatkan orang lain lagi, berarti kan itu membantu tuh, berarti ada tergabung dalam kelompoknya Bu Lilis, tetap Ya, harus ditulis. Oke? Ya Bu. Ya, jadi ini saya bebaskan caranya. Yang paling penting adalah kita jadi mengetahui tipe pemimpin di dalam diri kita sendiri. Baik, begitu ya. Ibu, Jadi tujuan pembelajarannya seperti itu. Gimana itu Bu Ariati? kedai ya? Gimana Bu Ariati? Kedai. Itu sama dengan market day ya, Bu? Hah? Sama dengan market day. Oh iya, tapi kan nanti ini ada waktunya. Ini waktunya bisa sampai hampir 1 bulan ini. Jadi nanti ada repeat order barang, kita bisa manfaatkan GoSend. Jadi keterampilan-keterampilan digital marketing kita gunakan tetap. Terus aja. mengenai prosesnya apakah kita pesankan langsung atau ke dari Kenapa Bu? memasarkan outdoor KBM tersebut? Aduh, suaranya saya nggak jelas. Yang lainnya jelas nggak ya mendengar suara Bu Ariati? Atau mungkin itu secara teknisnya besok aja di sekolah kali ya Bu ya? Ya, Bu Ariati putus-putus. Saya putus-putus soalnya. Saya ada baik. Aduh, mohon maaf saya benar-benar tidak bisa menangkap ini Bu Ariati. Mungkin ada angin kayaknya. Tadi soalnya kan perakiraan cuacanya cukup berangin ya. Mungkin di daerah sana cukup ini. Jadinya ada bayi. Emang Bu Ariati punya baby, Bu Ariati? Hah? Iya. Serius? Iya. Selamat ya, berarti nggak tahu hamilnya, tahu-tahu udah. Iya. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Tapi yang jelas kalau misalnya kita tidak bertatap muka, besok agak sulit karena
besok itu lebih ke teknis. Iya. Jadi bimbingannya lebih ke teknis besok itu. Oh, Ya. Jadi silakan dipikirkan. Terus juga tolong bantu ingatkan teman-teman yang lain untuk juga masuk dan datang. Karena besok itu teknis. Ya. Jadi mungkin itu aja. Sudah cukup lah mewakili feedbacknya juga. Karena udah langsung ke apa yang mau kita capai besok. Kalau itu, ya. Kalau begitu sekarang saya mau ambil foto dulu ya. Ambil foto dulu ya. Coba dibuka dulu semuanya. On cam. Kira-kira cukup ya ini ya? Ya, Bu. Cukup ya. Sebentar. Ini saya taruh di mana ini? Nah, di sini ya. Nah, baik. Kita Dira dibuka aja kameranya, Dira. Biar bagus. Ayo Dira dibuka. Nah, oke. Mari kita senyum dulu semuanya. 1, 2. Ya. Terima kasih. Ini alhamdulillah pembelajaran pada sore hari ini sudah kita sempurnakan ya. Mari kita mudah-mudahan jadi manfaat. Saya berharap banget ini semua benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk bekal kehidupan kita di masa yang akan datang, karena diketahui bahwa sebetulnya ancaman-ancaman untuk negeri ini itu luar biasa besar, apalagi kita kalau mulai berbicara tentang geopolitik, tentang geoekonomi, itu luar biasa ya, menyerang negeri kita tercinta. Maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang selalu punya ide-ide kreatif untuk kita bisa bertahan atau bahkan juga memajukan negeri ini secara bersama-sama. amin. Ya, mari kita sempurnakan pembelajaran sore hari ini dengan berhamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.